Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita akan kajian mengenai kontribusi fikih dalam pembangunan hukum nasional yang akan dipaparkan oleh saudara kita, sahabat kita, Pak Yusril. Monggo sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat Wali Lanang, pada kesempatan kali ini dan di putaran terakhir kuliah malam di Wali Lanang ini, saya akan membawa tema kontribusi fikih dalam pembangunan hukum nasional. Sudah menjadi bukan rahasia lagi, kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini mayoritasnya adalah Muslim, dan ada banyak sejarawan, ada banyak pendapat yang mengatakan Islam masuk di Indonesia ini sejak abad keberapa. Banyak, ada yang abad ke-7, ada yang abad ke-13. Yang jelas Islam ini hadir di Indonesia bukan sebagai bukan sebagai asli Indonesia. Artinya Islam itu datang sebagai tamu. Sebelum ada Islam di Indonesia ini sudah ada masyarakat, sudah ada peradaban yang sudah berkembang. Buktinya ada banyak kerajaan-kerajaan yang besar yang sudah menjalankan pemerintahannya, menjalankan peradabannya, seperti Majapahit, Sriwijaya, Kutai Kartanegara, dan banyak lagi. Artinya Indonesia atau Nusantara itu sudah memiliki budaya yang melekat sebagai jati diri yang ada di Indonesia. Mengapa saya membahas demikian? Karena fikih ini adalah hukum Islam yang hanya dimiliki oleh orang Islam, dan orang Islam atau agama Islam itu datang ke Indonesia sebagai tamu, bukan sebagai asli penduduk Indonesia. Artinya Islam itu datang dan tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tapi menjadikan ide-ide Islam itu sebagai landasan bernegara. Dan itu ditetapkan di sidang BPUPKI ketika merumuskan dasar-dasar negara. Itu dipesankan oleh Mbak Yasin Masari kemudian kepada anaknya Mbak Wahid Hasyim yang menjadi salah satu panitia BPUPKI, bahwasanya Indonesia jangan dijadikan negara Islam meskipun Indonesia mayoritasnya orangnya Islam. Jadikan Islam sebagai landasan berpikir, cara pandang untuk menentukan arah-arah kebijakan dalam berbangsa dan bernegara. Itu. Kemudian di sini ada dua variabel penting yang kita bahas. Yang pertama adalah fikih atau hukum Islam, dan hukum nasional atau kita kenal sebagai hukum positif. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari kitab suci atau wahyu Allah atau dalil nas yang lain. Jadi Al-Quran atau hadis atau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu atau berdasarkan risalah kenabiannya, itu namanya hukum Islam. Jadi yang berkaitan dengan hukum atau syariat yang diberikan oleh Allah dan Nabi Muhammad, itu namanya hukum Islam. Atau hukum Islam itu ya sumbernya dari itu. Kemudian fikih itu adalah hasil penelaahan atau penalaran para pakar hukum Islam terhadap wahyu Tuhan atau sunnah Rasul. Jadi hukum Islam ini dalam literatur agama Islam itu tidak ada. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat itu tidak ada yang menjelaskan secara rigid hukmul Islam, nggak ada. Adanya syariat, adanya hukmun, adanya Islam. Inna dina indallahi Islam. Kemudian digabung-gabung menjadi hukum Islam. Ini adalah produk dari pemikiran para ulama yang kemudian kita kenal sekarang adalah fikih. Jadi kita bisa memaknai hukum Islam lebih enak itu melalui fikih. Itu fikih. Kemudian hukum nasional.
Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara tersebut. Jadi hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum nasional banyak hukum nasional yang ada di Indonesia, ada pidana, ada perdata, ada tata negara, banyaklah. Dan ini berlandaskan konstitusi pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Jadi di Indonesia proses bernegara itu diatur dalam hukum. Ini dua variabel penting yang akan menjadi pengantar dalam kajian kita kali ini. Jadi kita harus memahami fikih itu bagaimana dan hukum Islam itu bagaimana. Jadi kalau fikih atau hukum Islam itu adalah produk hukum yang dikeluarkan melalui wahyu Allah dan sunnah Rasul. Kalau hukum positif adalah hukum yang mengikat atau yang mengatur di dalam suatu negara, itu namanya hukum nasional yang kemudian kita kenal dengan istilah hukum positif. Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berasal dari sebuah jurnal yang menjadi rujukan kajian kita kali ini. Jadi kembali lagi ke awal tadi, bahwasanya di Indonesia ini mayoritas agamanya Islam. Hukum yang hidup di masyarakat. Kalau teman-teman sedang menjalankan skripsi, mungkin ada salah satu teori hukum yang bisa dijadikan analisis, teori hukum progresif miliknya Profesor Sajito Raharjo. Jadi pembentukan hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Tidak boleh adanya hukum itu tidak sejalan dengan adanya kehidupan bermasyarakat. Artinya hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Jadi kita tahu bahwasanya orang Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Otomatis hukum Islam secara langsung atau tidak langsung itu sudah melekat di diri orang yang ada di diri orang Indonesia. Karena kita menjalankan sholat, kita bermuamalah, zakat, kita jual beli, kita memiliki anak, kemudian kita meninggal mewariskan harta benda, itu semua terikat di hukum Islam. Oleh karenanya hukum positif tidak boleh mentiadakan itu, tidak boleh mengabaikan hukum itu. Makanya pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Artinya hukum Islam yang sudah melekat erat di masyarakat Indonesia itu harus tetap dikaitkan atau dipakai dalam membentuk hukum yang baik. Itu. Kemudian hukum Islam di Indonesia ini dibentuk berdasarkan pertimbangan uruf dengan berpedoman kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah. Kita tahulah uruf itu adat istiadat yang sudah berlaku turun temurun. Adat istiadat yang sudah berlaku turun temurun itu namanya uruf. Dan ini kita kenal konsep uruf ini di usul fikih. Jadi al-adat itu muhakamah, adat itu bisa dijadikan sumber hukum. Dan adat ini di setiap tempat itu berbeda. Dan Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, adatnya sendiri. Dan ini dikembangkan oleh para wali songo, kemudian diakulturasi sehingga adat yang sudah berkembang di Indonesia sejak awal tadi kita bahas bahwa Indonesia bukan negara Islam pada awalnya, kemudian bisa menjadi negara Islam dengan ciri khasnya, dengan adatnya, dengan hukum Islamnya. Jadi Imam Syafi'i itu mengajarkan bahwasanya hukum itu harus sholih fi kulli zaman wal makan. Jika hukum memotong tangan itu tidak pas, tidak sholih diterapkan di Indonesia pada zaman sekarang atau di tempat Indonesia, makan dan tempat Indonesia, maka ya nggak usah potong tangan, cara alternatif lain. Maka adanya penjara, makanya adanya denda misalnya. Jadi hukum itu harus sholih fi kulli zaman wal makan. Dengan itu semua makanya di Muktamar NU tahun berapa ya? Lupa pokoknya Muktamar NU di Pondok Pesantren Situbondo di Asim Bagus karena menyatakan bahwasanya Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam Nusantara. Artinya bukan Islam sendiri, Islam yang ada di Nusantara. Kemudian fikihnya namanya fikih Nusantara. Itu namanya.
Singkatnya seperti itu. Kemudian jika hukum Islam disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia, itu ada dua macam. Yang pertama hukum perdata. Hukum perdata itu membahas apa saja, munakahat, wirosat, waris. Kemudian muamalah seperti masalah-masalah hubungan antar manusia, jual beli, kirot, kerjasama, sewa menyewa, dan lain sebagainya, pinjam meminjam, itu masuk hukum perdata dan itu diatur di Islam ada. Kemudian hukum publik itu jinayah itu pidana. Kemudian al-ahkam al-sultaniyah, ini tata negara, politik, kenegaraan, bentuk negara, res politika, dan lain sebagainya. Itu ada. Kemudian siar, urusan perang, diplomatik antar negara. Kemudian muhasomat, peradilan, kehakiman. Jadi itu, kalau misalkan hukum Islam ini dicocok logikan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, yang kita tahu bahwasanya di Indonesia ada perdata, ada pidana, itu ada konsepnya seperti ini. Dari itu semua, fikih itu terbukti nyata memberikan sumbangsih model hukum dan konsep dalam membangun hukum nasional yang sesuai dengan harapan. Harapannya apa? Terbentuknya hukum itu kan bisa tujuannya itu mengikat, memberikan rasa keadilan, mengatur agar sejahtera. Dan adanya fikih kemudian diatur dalam hukum nasional itu bisa memberikan itu. Nanti contohnya di belakangnya ada konstruksinya fikih yang nyata itu apa saja di hukum nasional. Kemudian peranan hukum Islam atau fikih dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Kita tahulah istilah demikian di semester pertama kita kuliah. Kemudian diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan itu murni plek menggunakan fikihnya Islam yang disadur menjadi undang-undang perkawinan dan diterapkan di Indonesia. Dan ini contohnya yang kontribusi fikih yang disadur dan dipakai di hukum positif nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah sampai tahun 2006 sebagai Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kombinasi hukum Islam. Dan ini bisa dipakai oleh hakim-hakim peradilan agama untuk menentukan hukum. Ini beberapa contoh hukum Islam yang dipakai di hukum positif Indonesia. Murni hukum Islam yang dipakai di hukum positif Indonesia. Di hukum-hukum Kristen misalkan, ada produk hukum Kristen nggak ada kayaknya yang memakai demikian. Tapi Islam itu dipakai. Suwun. Jadi gini teman-teman, karena nanti kita nonton jadi singkat presentasinya. Fikih itu adalah produk hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian pemikiran-pemikiran para mujtahid. Sebenarnya dogma tentang mujtahid yang menentukan fikih itu tidak selamanya relevan. Artinya mungkin kita sepakati bahwasanya mujtahid mutlak yang bisa ngomong itu menjadi hukum itu cuma 4 di madhab Ahlussunnah wal Jamaah: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. 4 saja ini. Seharusnya kalau pembaruan hukum dan kemudian menurut Imam Syafi'i itu sholih fi kulli zaman wal makan, konsep penentuan hukum itu harus ada pembaruan, karena zamannya Imam Syafi'i tidak menemukan
permasalahan seperti TikTok, permasalahan seperti bank konvensional hari ini, riba zaman dulu kan emas, beredarnya emas, dan emas itu setiap tahun kan value kurs itu kan ada istilah investasi emas, karena emas itu bisa berkembang, bisa naik harganya, makanya konsep riba itu bisa relevan pada zaman itu. Hari ini kita menggunakan uang yang nilainya kalau hari ini 5.000, besok ya 5.000, maka konsep riba itu diperlukan karena tidak sama dengan emas. Kalau emas lama kelamaan akan mahal, kalau uang lama kelamaan ya tetap 5.000, besok ya 5.000 kalau tidak dikembangkan. Dan hukum-hukum ini kalau kita menggunakan konsep bahwa riba itu haram pada zaman dulu dan diterapkan pada zaman sekarang, kayaknya nggak adil gitu. Maka di madhab kita mengenal qiyas, mengenal ijma, mengenal qiyas atau analogi hukum, ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi hukum-hukum yang tidak ada itu atau permasalahan hukum yang muncul kemudian hukumnya tidak ada, kemudian dibahas di Basu Masail, dibahas di MUI untuk pembahasan ini hukumnya. Dan ini kekuatan hukumnya sama dengan pemikirannya para mujtahid awal tadi. Dan ini salah satu konsep yang diterapkan oleh orang-orang kita yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Kekhawatiran Imam Syafi'i itu diantisipasi dengan konsep usul fikih yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kita bisa mengetahui usul fikih itu salah satu maestro pengembangnya adalah Imam Syafi'i, dan kita kenal sampai sekarang untuk menentukan hukum itu yang menggunakan usul fikih. Jadi itu fikih itu kompleks dan itu bisa dipakai cara pikirnya, misalkan darul mafasid tadi, seperti kemarin Pak Mahfud sebagai Menkumham menyatakan bahwa saya sekarang tidak boleh sholat Jumat terlebih dahulu karena pertimbangannya adalah darul mafasid itu lebih muqaddam, lebih didahulukan daripada maslahat menjalankan ibadah sholat Jumat. Makanya tidak boleh sholat Jumat karena sekarang waktunya Covid, nanti berkumpul malah banyak yang Covid, banyak yang mati, ancamannya adalah nyawa. Dan konsep-konsep demikian itu bisa diterapkan di Indonesia di hukum positif, maka akan sangat baik dan layak sekali orang-orang lulusan Fakultas Syariah yang mempelajari hukum positif dan hukum Islam melalui fikih, studi fikih, fikih ibadah dan lain sebagainya, kemudian menduduki posisi-posisi penting yang ada di Indonesia untuk membentuk suatu produk hukum yang lebih maslahah, yang lebih berkesejahteraan, bertujuan kepada kesejahteraan kedepannya. Maka lebih penting. Arahnya pengennya ke situ dalam materi di sini. Jadi kita sebagai mayoritas UIN Malang itu belajar usul fikih, belajar agama, seharusnya bisa menempati posisi-posisi penting di atas, di pemangku kebijakan, agar kebutuhan agama, kebutuhan kesejahteraan itu bisa terakomodir dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemikiran-pemikiran yang solih antara hukum Islamnya atau hukum positif. Misalnya demikian. Untuk selanjutnya lebih rincinya nanti bisa kita bahas di diskusi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan dari Mas Yusri yang begitu sangat jelas, objektif. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyangkal dari pemaparan dari Mas Yusri, mungkin dari Mas Lukman ataupun Langit, Lutfi, kesamaan coba dulu. Ditanya, makanya ditanya sama Ben Parman. mungkin Mas apa mau mengawali dulu, biar Ayo, teman-teman Man. yang kepancing. Ayo, Mas Yusri. Saya Pak. Monggo. Siapa? Terima kasih. Tadi kan sudah disebutkan kan beberapa produk hukum yang memang itu bersumber dari hukum Islam. Terus seperti yang kita tahu bersama,
di salah satu kaidah fikih kan ada yang menyebutkan mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu kan. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka janganlah kita meninggalkan semuanya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, ada nggak sih barometer kalau seumpama nih di Indonesia kan nggak seluruhnya, nggak 100% pakai hukum Islam. Terus dengan kaidah tadi, apakah ada semacam batasan minimalisir? Kalau nggak pakai hukum Islam semuanya, berarti minimal 20% ataupun 10% itu pakai hukum-hukum Islam dengan dasar mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu tadi. Apakah ya memang cukup di bagian pernikahan, terus bagian waris, bagian hukum-hukum yang memang itu fundamental banget buat orang Islam gitu? Apakah ada batasan-batasan tertentu gitu loh? Cukup. Bisa dijawab, Mas Yusril. Baik, teman-teman, di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita di pasal pasal 1 pasal, kalau koreksi ya kalau salah, pasal 22 ayat berapa ya? Pokok pasalnya itu, di ayat-ayatnya itu ada menjelaskan bahwasanya kalau ada dijelaskan bahwasanya setiap warga negara itu dipersilahkan menjalankan kehidupan agamanya, dan pokoknya ada jaminan hukum untuk menjalankan agamanya yang resmi di Indonesia sesuai keyakinannya masing-masing, seperti itu. Dan proses hukumnya, kalau misalkan fikih munakaha itu tidak mengakomodir secara hukum Katolik misalkan, maka dia dipersilahkan untuk ke arah sana, ke arah Katolik jika ada sistem pernikahan yang lain yang berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tadi. Artinya batasan-batasan itu kalau menurut saya nggak ada. Batasan-batasannya nggak ada. Jadi hukum Islam itu tidak harus semuanya masuk di sistem hukum di Indonesia, tidak. Tapi cara pandangnya itu boleh. Cara pandangnya itu boleh. Jadi nggak ada barometer harus hukum Islam seberapa persen itu harus diterapkan oleh masyarakat non Islam dalam pelaksanaan hukum. Tapi secara pandang hukum Islam itu bisa dipakai untuk menentukan undang-undang, menentukan hukumnya, boleh. Misalkan ada pengadilan negeri yang bersengketa itu adalah orang Kristen yang habis membunuh ayahnya, dia mau mengadukan demikian, terus sengketanya waris dan sebagainya. Si hakim ini boleh menyelesaikan permasalahan si orang ini tadi menggunakan undang-undang waris, boleh, karena undang-undang waris itu diatur. Boleh juga dia menggunakan pertimbangan lain kalau misalkan dalam agama si dia ini diatur permasalahan waris itu. Amanah konstitusi demikian, dipersilahkan bagi warga negara Indonesia menjalankan kehidupan beragamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Demikian. Nantinya demikian. Kalau ada yang salah, silakan. Ya. Izin koreksi. Ya, tadi itu yang disebutkan pasal 29 ayat 2. Oh ya, tuh. Alasan kenapa? Lanjut ya. Alasan kenapa kok enggak di Indonesia ini kok enggak memakai hukum Islam saja? Alasannya karena majemuk tadi. Di Indonesia itu majemuk sekali, banyak suku, banyak bangsa, banyak agama, dan tidak bisa dipukul rata memakai hukum Islam saja. Dan status Indonesia itu kan, Islam Indonesia itu kan ya tadi sebagai tidak asli orang Indonesia. Maka nanti akan ada banyak penolakan mungkin. Intinya orang-orang yang menggelorakan khilafah, menggelorakan negara Islam itu ditolak secara terang-terangan oleh orang Islam sendiri yang
yang berpegang teguh kepada toleran, kita nggak boleh gini. Begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, mungkin dari Mas Sukmat ataupun Mas Lutfi mau bertanya monggo. Kaman, Yang satu pertanyaan nggak apa-apa. saya mau bertanya. Mungkin monggo Mas Lutfi. Jadi kalau misal ada suatu peristiwa, tadi kan ada seorang non Islam, Muslim memiliki sengketa masalah waris ya. Terus kan diajukan ke apa namanya, ke hakim. Kalau hukum positif itu mengatur tentang waris nggak mas? Setahu saya kalau istilah waris itu yang memiliki hukum Islam, maka permasalahan waris itu diarahkan ke peradilan agama. Oh. Misalkan ada orang muslim memiliki masalah waris ya, terus yang cewek mau minta, yang satu pihak itu dia minta ini harus diselesaikan dengan hukum agama kami. Tapi di lain pihak dia ingin menggunakan apa namanya, hukum positif lah atau hukum negara yang berlaku gitu. Itu yang didahulukan yang mana? Mas? Kalau dua-duanya kan minta ini, terus yang didahulukan yang mana? Didahulukan yang aku nggak tahu jawabannya gimana. Paling gimana ya tadi? Apa itu, apa namanya, 100% keputusan hakim itu kalau sudah diajukan ke pengadilan nggak bisa diambil. Jadi hakim itu memiliki kewajiban ijtihad kalau misalkan ada kekosongan hukum. Ya. Jadi kalau misal ya kasusnya itu ternyata dihukum di Islam itu, di Katolik misalkan itu tidak diatur masalah pembagian harta benda setelah ada yang meninggal misal, kemudian tapi dia kekeh saya tidak mau menggunakan hukum waris yang artinya berasal dari Islam, si hakim itu boleh apa ya, memutuskan misalkan mempertanyai kamu memiliki anak berapa, saya anak 2, terus kamu anak pertama yang laki-laki anak berapa, saya memiliki anak 10. Si kakek ini harta warisnya misalkan 1 triliun, nggak apa-apa kalau misalkan si waris, si hakim memutuskan si laki-laki karena memiliki anak banyak maka akan mendapatkan warisan banyak, si anak perempuan kalau itu sah. Jadi hakim itu wakil Tuhan, guys. Jadi kalau misalkan ada kekosongan hukum, dia berhak memutuskan hukum itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada pertentangan demikian, maka hakim akan mencari hal yang paling maslahat. Karena kode etik hakim itu pokok harus bisa mendamaikan. Pertama mendamaikan proses peradilan itu, dimediasi kalau nggak ada. Kemudian bagaimana putusan hakim ini bisa lebih adil, bisa diterima, paling sesuai dengan hukum. Apalagi di Indonesia ini negara yang ya katanya nggak sipil lo, katanya nggak common lo. Kalau yang mana hakim itu tidak super power, juga ada undang-undang yang tidak terlalu super power. Kalau di sistem sipil lo kan kalau tidak ada undang-undangnya, hakim tidak bisa memutuskan. Harus ada produk hukum yang sudah tertulis, yang sudah disepakati oleh parlemen, kemudian bisa diputuskan, bisa dipakai oleh hakim untuk memutuskan. Kalau common law nggak ada undang-undang kan los, hakim YSP karpu, jadi hakim itu memiliki kekuatan yang super power. Di Indonesia campur, jadi kalau tidak ada undang-undangnya ya hakim silakan berijtihad. Nanti kalau hakim memutuskan sesuatu, kemudian besok lagi ada permasalahan yang sama, tapi belum ada undang-undang yang mengatur, bisa dijadikan jurisprudensi si hakim ini, permasalahan hakim tadi. Jadi intinya arahnya yang penting masalah kode etik hakim, bagaimana permasalahan. Tapi kalau jawaban pertimbangan tadi mana yang bisa dijawabkan? Ini kemana? Monggo. Mana? Baik. Untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Lukman, monggo. Kemana? Satu kata 2 kata dari Mas Lukman. Mana? Kata-kata hari ini Mas Closing Lukman. statement dari Mas Man. Kurung ya. Baik, mungkin
ada Mati. closing statement dari pemateri, monggo Pak Yusuf. Baik, memang teman-teman, fikih itu nyata perannya di Indonesia dalam pembentukan hukum nasional, pembangunan hukum nasional. Banyak undang-undang yang notabene ini berasal dari hukum Islam, berasal dari fikih, kemudian diadopsi di hukum positif, diterapkan dan berlaku baik di Indonesia. Undang-undang tadi salah satunya. Di samping itu, banyak orang-orang pakar fikih yang kemudian pemikirannya itu jauh ke depan, yang cocok sekali untuk dijadikan apa ya, cara pandang untuk menentukan hukum yang baik. Kita tahulah pemikirannya Gus Bahak, meskipun dia diklaim sebagai orang yang ahli tafsir, tapi di sisi lain dia juga pakar juga alim juga di dalam fikih, dan pandangnya dalam bernegara, dalam berhukum itu luas banget, dan itu sangat layak diterapkan dalam proses dalam sistem hukum di Indonesia. Di sisi lain, orang-orang yang belajar di pondok pesantren itu seharusnya juga harus memikir ke depan. Dia jangan harus terpaku dalam kitab-kitab kuning yang hanya membahas tentang fikih sholat, fikih toharoh, fikih jinayah, tapi bisa harus ke depan sebenarnya, mengarah ke hal yang lebih masalah lebih luas masalahnya, seperti kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena orang-orang yang mempelajari fikih di pondok pesantren itu belajarnya mempeng sebenarnya. Dia fokus banget, apalagi ketika bahas masail, metode yang dipakai untuk menentukan hukumnya itu ketat sebelum bisa memunculkan bahwasanya khamr ini haram, cuka ini halal. Itu ketat banget. Seharusnya model-model penentuan hukum yang ada di pondok pesantren ini bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga legislatif yang ada di parlemen sana untuk menentukan sebuah produk hukum. Karena tidak boleh undang-undang yang tujuannya untuk memberikan kemaslahatan yang ada di Indonesia, orangnya banyak yang terlibat, tapi hanya diselesaikan dalam waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Jadi tidak bisa, apalagi undang-undang yang cakupannya luas seperti Cipta Kerja yang yang menggeser sekitar 60 lebih undang-undang lain karena tujuannya adalah Cipta Kerja. Maka tidak heran polemik terjadi di mana-mana, penolakan terjadi di mana-mana. Ya karena itu proses pembuatannya saja, metodologi yang dipakai itu tidak sesuai. Dan ini bukan hanya orang-orang Islam saja yang mengatakan demikian, bukan para buruh saja yang terdampak langsung yang mengatakan, tapi para akademisi. Saya di UIN saja, Bu Nurjana nih, Pak Imam Sukadi, pokok dosen-dosen yang pernah saya kenal ketika membahas Cipta Kerja, mereka mengatakan kita dihanyati, kita di kampus, di ruang kelas mengatakan teori-teori demikian tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di sisi lain karena ada kepentingan politik itu semua diakal-akali. Contoh undang-undang Cipta Kerja putuskan inkonstitusional bersyarat 2 tahun seharusnya diperbaiki, bukannya memperbaiki malah mengeluarkan perpu yang isinya sama dengan undang-undang Cipta Kerja, yang mana perpu ini tadi ya menjatuhkan buruh, menjatuhkan outsourcing, menjatuhkan banyak pihak hanya untuk mendatangkan investor agar nanti tujuannya para pejabat, para pemangku kebijakan itu bisa tercapai. Entah tujuannya apa selain investor tadi. Jadi ide-ide yang dipakai dalam penentuan hukum fikih sangat layak dipakai untuk menentukan hukum positif di Indonesia. Itu saja closing statement. Banyak ya. Ragunya mana dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.